atas segala kasih Tuhan yang boleh kita rasakan. Kita bersyukur pagi ini juga karena kita boleh beribadah bersama-sama, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun lewat online, kita masih bersyukur Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Halo Halo Hello Hello. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan meminta kekuatan, kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala kasih karunia yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur juga kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan waktu buat kami anak-anakmu untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun Tuhan kami beribadah melalui online, tetap kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan ceritanya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang indah. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membuka, mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati pengasuh yang akan membawakan, dan Engkau pula memberkati kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya pasti sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu.
Ada yang ingat tidak cerita Kakak Marlin minggu lalu? Ayo, Kakak Marlin cerita tentang apa? Iya, betul. Kakak Marlin cerita tentang perumpamaan talenta. Iya, banyak yang ingat ya. Nah, sekarang Kakak mau bercerita cerita yang baru. Judulnya Penghakiman Terakhir. Tapi sebelum panjang ceritanya, kita saksikan dulu video berikut ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menonton bagaimana Tuhan Yesus bercengkerama dengan murid-muridnya tentang hari penghakiman itu. Jadi, ada yang tahu tidak siapa itu hakim? Atau apa tugas dari hakim itu? Hakim itu tugasnya adalah untuk memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Hakim itu menggunakan palunya untuk memutuskan. Ketika mengambil keputusan, dia akan mengetukkan palunya. Nah, kali ini kakak akan bercerita seperti yang kita tonton tadi atau kita saksikan. Kita akan bercerita tentang seorang hakim yang hebat. Siapakah hakim hebat yang dimaksud itu? Hakim yang hebat itu dalam Alkitab adalah Tuhan Yesus. Jadi nanti kata Tuhan Yesus suatu hari Dia akan datang. Nah, ketika murid-muridnya menanyakan kapan kedatangan Yesus itu, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak seorang pun yang akan tahu. Jadi kata Tuhan Yesus, kalian harus berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Apa yang harus dilakukan? Kalau di video tadi kita saksikan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.
aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau membesuk aku. Jadi itu adalah kebaikan-kebaikan yang harus ditunjukkan. Jadi kata Tuhan Yesus, ketika ia akan datang, ia akan mengumpulkan semua bangsa yang ada di dunia ini. Dia akan memisahkan orang-orang yang benar dan orang-orang yang bersalah, orang-orang yang tidak benar. Jadi katanya seperti gembala yang memisahkan domba-domba, kawanan domba-dombanya dan kawanan kambing-kambingnya. Domba-dombanya akan diletakkannya di sebelah kanan dan kambing-kambingnya akan diletakkannya di sebelah kiri. Domba-domba ini diumpamakan seperti orang-orang yang dengar-dengaran. Jadi domba-domba ini suka mengikuti gembalanya. Dia dengar-dengaran kepada gembalanya, apa yang diperintahkan kepadanya dia mau melakukannya. Tidak seperti dengan kambing-kambing ini, dia suka menjauh dari gembalanya. Nah, itulah kehidupan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar akan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik misalnya kebaikan apa yang adik-adik bisa lakukan? Kalau seperti saat ini mungkin kalau misalnya baru bangun tidur, nah mencoba merapikan tempat tidur sendiri, itu namanya sudah membantu papa mama. Apalagi misalnya tidak mengganggu kakak yang sedang belajar. Apalagi mungkin ketika penaikan kelas biasanya kita sudah tidak menggunakan buku-buku lama kita. Nah, kita bisa mengumpulkan buku-buku itu, terus kita bisa memberikannya kepada adik-adik kelas kita yang membutuhkannya. Atau ketika ada teman-teman kita yang sedang dilanda bencana, mereka membutuhkan pakaian atau makanan-makanan, kita bisa memberikan kepada mereka. Tapi ingat ya, kalau kita memberikan, misalnya memberikan pakaian, kita juga harus melihat pakaian yang layak untuk kita berikan. Jangan memberikan yang sudah tidak layak, misalnya sudah sobek atau kakinya sudah lepas, sudah sangat kusam. Berikanlah yang terbaik yang kita miliki. Apalagi ya contohnya, nah Tuhan juga mau dari tubuh kita ini kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Misalnya mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan. Jangan dipakai untuk berbicara yang tidak benar, berbicara kotor, berbicara jorok, mengejek teman, itu semuanya tidak disukai oleh Tuhan. Apalagi, nah tangan kita untuk apa? Untuk bekerja untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, menolong teman kita mungkin yang sedang jatuh, tapi tidak digunakan untuk memukul teman kita atau saudara kita. Ada yang suka bertengkar dengan adiknya atau kakaknya, tangannya digunakan untuk memukul. Nah, itu tidak boleh kita lakukan karena Tuhan tidak senang kita melakukan hal-hal tersebut. Itu sama dengan kambing-kambing tadi yang berada di sebelah kiri gembalanya. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, jadi itulah pesan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi apa yang harus kita lakukan tadi harus diingat. Apa yang kita lakukan? Kita harus tetap berjaga-jaga selalu. Berjaga-jaga dengan cara melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti ada lagunya, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kita. Nah, bahan bacaan kita adik-adik bisa buka nanti ya. Terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Sampai bertemu lagi di cerita firman Tuhan minggu depan. Shalom. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan ceritanya, kita meresponnya dengan memuji Tuhan. Yesus berpesan. Ada masing-masing di sekitarnya.
kita akan memuji Tuhan dengan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan dan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu Tuhan, tentang penghakiman terakhir di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga karena kami tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berbuat kebaikan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk papa mama kami yang Tuhan sudah utus untuk menjagai kami, memelihara kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan, di mana dunia ini sedang mengalami penyakit yang begitu menakutkan buat kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Kami percaya Tuhan akan melindungi kami dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami yang sudah bersekolah Tuhan, yang walaupun kami belajar dengan sistem online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai, memberkati kami, memberikan kami hikmat dan akal budi untuk boleh belajar dengan baik, dan suatu hari kelak kami boleh menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, bagi nusa dan bangsa. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami, Tuhan kiranya tetap memberikan mereka kesehatan yang baik dan memberikan mereka semangat untuk selalu mengajar kami dari tempat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang dalam bencana kelaparan Tuhan, dalam bencana peperangan, yang tidak sempat menikmati atau mengikuti ibadah seperti yang kami lakukan saat ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan, sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan pilih mereka satu persatu, Tuhan jamah mereka, Tuhan pasti sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Musa dan Ibu Pendeta Cing Tuhan. Tuhan berkati mereka, melimpahi mereka dengan berkat dan sukacita dalam keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Dan mereka tetap setia dalam melayani kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, kiranya boleh kami gunakan secara bijaksana, seturut dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami akan bersama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih ya Tuhanku.
kita saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang indah. Kami sudah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita saat ini sudah selesai. Tetap jaga diri kita, jaga kesehatan kita. Jika tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Kalaupun perlu, tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan.